Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Mukarramah yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah kupas beberapa keutamaan dari ibadah puasa. Maka insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan coba membahas tentang bagaimana sejarah pensyariatan ibadah puasa bagi kaum muslimin. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ayat yang berbicara tentang puasa di bulan kewajiban untuk berpuasa itu mengatakan bahwa ibadah puasa ini telah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di sini diisyaratkan bahwa orang-orang sebelum kita mereka sudah diperintahkan untuk berpuasa. Nah, siapa orang-orang yang sebelum kita ini? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menukilkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa orang-orang yang sebelum kita maksudnya adalah ahlul kitab. Ahlul kitab dari umat-umat terdahulu, mereka disyariatkan untuk berpuasa. Nah, kapan puasa yang mereka laksanakan? Mayoritas para ulama menyebutkan bahwa puasa yang disyariatkan pada umat-umat terdahulu itu adalah 3 hari setiap bulannya. Ya, diriwayatkan dari sahabat Mu'ad bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan ulama sahabat lainnya. Demikian juga dari kalangan tabi'in, Atha, Qatadah dan Ad-Dhahhak Ibnu Muhazzim. Ya, mereka menyebutkan anna siyama kana awalan kama kana alaihi al-umam qablana. Dulu puasa di awal Islam ini persis sama seperti puasa pada umat-umat sebelum kita. Min kulli syahrin 3 ayyam, yaitu setiap bulannya berpuasa 3 hari. Ya. Jadi ini awal pensyariatan puasa. Jadi puasa kita masih meniru puasanya orang-orang terdahulu. Ya, 3 hari pada setiap bulannya. Ya. Hanya saja bagi orang-orang ahlu kitab juga selain puasa 3 hari, mereka juga diperintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Ya. Bahkan ketika Nabi alaihi salatu wasallam pindah ke kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi itu juga berpuasa. Ya. Kalau sekarang itu namanya Yom Kippur. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah dengar perang Yom Kippur. Nah, itu jatuhnya pada hari Asyura. Ya, pada hari Asyura, tanggal 10 bulan apa kalau mereka menyebutnya, orang-orang Yahudi. Nah, ketika Nabi SAW
hijrah ke kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi juga berpuasa. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, fara al-yahuda tasumu yauma Asyura. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, beliau pun melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Faqala ma hadza? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mencari tahu, ada apa ini? Kenapa mereka berpuasa? Qalu hadza yaumun salih. Hadza yaumun najja al-hul bani Israil min aduwihim. Hari ini kata mereka adalah hari yang baik di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan atau melepaskan Bani Israel min aduwihim, dari musuh-musuh mereka. Ini dikisahkan bahwa pada hari inilah Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Laut Merah, dan Musa serta Bani Israel berhasil melarikan diri, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Fasamahu Musa syukran, maka kemudian Musa pun berpuasa sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa ana haqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak, aku lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian. Nahnu nasumuhu ta'ziman lahu, kami berpuasa untuk mengagungkan hari ini. Ya, jadi mereka juga berpuasa pada hari Asyura. Nah kemudian setelah puasa 3 hari tadi, ya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa Asyura bagi kaum muslimin dan hukumnya wajib. Jadi di awal-awal pensyariatan, ya, ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, itu puasa yang wajib bagi kita adalah puasa Asyura. Ya, Nabi SAW sampai mengirimkan utusan mengkabarkan kepada penduduk kota Madinah untuk berpuasa di hari tersebut. Kisah ini diriwayatkan dari sahabiyah yang mulia Rubai' binti Muawid radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, ya, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qural Ansar allati haula al-Madinah. Jadi pada hari Asyura, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan utusan untuk berkeliling di kampung-kampung di sekitar kota Madinah. Kemudian apa yang disuruhkan oleh utusan ini? Man kana asbaha shaiman falyutimma shaumah, wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumih. Utusan ini menyampaikan kepada kaum muslimin, barang siapa yang sudah berpuasa dari pagi hari, maka hendaknya dia meneruskan puasanya. Menunjukkan bahwa puasa Asyura itu diwajibkan, nggak boleh dibatalkan. Yang sudah puasa dari tadi pagi, lanjut. Ya. Wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumih. Barang siapa yang tidak berpuasa sebelumnya, maka di sisa hari hendaknya dia menahan dirinya. Artinya dia mulai berpuasa setelah mendengar pengumuman ini. Maka kemudian kata Rubai' binti Muawid, fa kunna ba'da dzalika nasumu wa nusawwimu sibyanana sighar minhum insyaallah. Maka kami langsung berpuasa pada hari itu. Kemudian kami pun memerintahkan anak-anak kami untuk ikut berpuasa. Ya, jadi anak-anak itu juga didorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syahid dari hadis ini bahwa di awal-awal puasa itu diwajibkan pada hari Asyura. Karena wajibnya sampai-sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengirim utusan untuk mengkhabarkan kepada penduduk kota Madinah agar mereka berpuasa pada hari tersebut. Baik, ini di awal-awal Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Kemudian pada tahun kedua Hijriyah disyariatkanlah puasa di bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Tsumma innallaha farada 'alaihi siyam wa anzalallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa atau mensyariatkan, memerintahkan untuk puasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Hanya saja Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di awal pensyariatan puasa di bulan Ramadan, ya, kaum muslimin diberi pilihan. Apa pilihannya? Kalau mereka ingin puasa, maka silahkan berpuasa. Namun kalau mereka tidak mau berpuasa, maka mereka diperbolehkan untuk membayar fidyah. Jadi puasanya itu diganti dengan memberi makan satu orang miskin. Ya. Ini awal-awal pensyariatan puasa. Jadi mereka diberikan pilihan. Ya. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Asyura yusam falamma nazala fardhu Ramadan kana man syaa sham wa man syaa afṭar. Awal pensyariatan puasa adalah hari Asyura. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, maka barang siapa yang ingin maka dia berpuasa, dan barang siapa yang ingin untuk tidak berpuasa, maka silakan bagi dia untuk tidak berpuasa tapi membayar fidyah. Jadi ini di awal-awal puasa. Ya. Lebih enak dulu apa sekarang, Pak? Ya. Jadi apa? Bisa membayar, mengganti. Namun kemudian kata Mu'adz bin Jabal, "Tsumma innallaha 'azza wa jalla anzala al-ayatil ukhra." Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an ila qawlihi faman syahida minkumus syahra falyasum. Fa athbata Allahu siyamahu 'ala al-muqimis shahih wa rakhasa fil marid wal musafir. Ya. Wa thabata al-it'amu lil kabir alladzi la yastati'u siyam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, sampai kepada firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan, yang hadir di bulan Ramadan itu, artinya di sini yang memiliki kemampuan, tidak dalam keadaan safar, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa pada bulan tersebut. Maka melalui ayat ini Allah mewajibkan puasa bagi orang yang muqim, artinya dia tidak dalam keadaan safar, as-sahih, dan juga dalam keadaan sehat. Ya, wa rakhasa fihi lil marid wa musafir, dan Allah memberikan keringanan bagi orang-orang yang sakit dan orang-orang yang dalam keadaan safar. Nah, ini sudah mirip dengan apa yang kita lakukan sekarang. Jadi orang sudah tidak punya pilihan lagi. Wajib bagi mereka, kalau mereka mukim dan juga sehat, wajib baginya untuk berpuasa. Adapun orang yang sakit dan dalam keadaan safar, diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan mengqadha di luar bulan Ramadan. Demikian juga wa thabatal it'am lil kabir alladzi la yastati as-siyam. Demikian juga ditetapkan kebolehan untuk memberi makan, membayar fidyah bagi orang-orang yang sudah lanjut usia yang tidak mampu lagi untuk berpuasa. Jadi ini aturannya sudah mirip sekali dengan puasa di masa kita. Jadi yang tidak safar kemudian sehat puasa, yang sakit atau dalam keadaan tidak safar diperbolehkan untuk berbuka. Adapun orang yang lanjut usia atau orang yang berpenyakit menahun, maka dipersilahkan baginya untuk membayar fidyah. Hanya saja Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketentuan puasa ini lebih berat daripada apa yang kita dapatkan sekarang. Ketika itu puasa ketentuannya kapan seseorang itu mulai menahan lapar dan dahaganya, kapan dia mulai tidak boleh lagi makan, minum dan berhubungan suami istri, yaitu setelah bangun dari tidur. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang ketiduran ba'da sholatul isya,
maka setelah itu tidak boleh lagi dia makan dan minum. Jadi kapan mulai puasanya? Mulai puasanya adalah ketika dia bangun dari tidur. Ya. Maka kemudian disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal, wa kanu ya'kuluna wa yashrabuna wa ya'tuna nisa ma lam yanamu. Dahulu di awal-awal persyaratan puasa, para sahabat makan, minum dan mendatangi istri-istri mereka selama mereka tidak tertidur. Kemudian ada kejadian, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang sahabat dari kalangan Ansar yang bernama Sirmah Al-Ansari. Sirmah Al-Ansari. Dia ketika itu bekerja keras sepanjang siang. Kemudian ketika tiba waktu berbuka, dia mendatangi istrinya, dia pulang ke rumah, kemudian bertanya kepada istrinya, ada makanan atau tidak? Kemudian istrinya bilang, saya coba cari dulu. Jadi zaman dulu jangan dibayangkan keadaannya seperti kita ya. Para sahabat itu hidup dengan penuh keprihatinan, terutama sebelum ditaklukkannya benteng Khaybar. Setelah benteng Khaybar mulai mereka sejahtera. Tapi sebelumnya itu sahabat hidup dengan penuh keprihatinan. Maka Sirmah ini menunggu istrinya mencari apa yang bisa dimakan. Karena dia sudah capek bekerja, ketiduran. Ketiduran, otomatis ketika dia bangun sudah harus berpuasa tanpa sempat makanan itu masuk untuk memberikan energi pada Sirmah. Maka kemudian keesokan harinya dia sangat kepayahan, sangat kecapean karena tidak makan sama sekali. Kemudian bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan perkaranya kepada Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Nah kemudian kasus yang kedua selain kasusnya Sirmah ini terjadi pula pada Umar bin Khattab. Nah Umar bin Khattab ini kalau tadi Sirmah kasusnya makan, adapun Umar bin Khattab kasusnya adalah menjimai istri, mendatangi istri beliau. Jadi beliau sudah tertidur, kemudian setelah bangun dari tidur, beliau nggak tahan. Akhirnya beliau mendatangi istri beliau. Berarti apa? Memang nggak terlalu berat puasa ini terlalu berat. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail." Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Uhilla lakum," sekarang dihalalkan bagi kalian di malam hari bulan puasa untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Boleh, mau sebelum tidur, mau setelah bangun dari tidur, dipersilahkan. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Kalian sulit untuk menghandle, untuk menangani nafsu kalian. Di malam hari ingin bertemu dengan istri walaupun telah bangun dari tidur. Fataba alaikum, maka Allah pun menerima taubat kalian, wa afa ankum, dan memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna, maka sekarang silahkan bagi kalian untuk mencampuri istri-istri kalian. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan untuk kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Dan sekarang makan dan minumlah kalian sampai jelas benang putih dari benang hitam dari fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam. Nah, sekarang sudah diperbolehkan untuk makan dan minum walaupun itu setelah bangun dari tidur. Demikian juga mencampuri istri. Sampai sekarang, sampai di masa kita sekarang diperbolehkan untuk melakukan itu semua. Cuma batasannya tadi hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari al-fajr. Nah, mengenai jelasnya benang putih dari benang hitam ini juga terjadi di awal-awal puasa.
Atau terjadi pada seorang sahabat yang baru masuk Islam, namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini ketika membaca ayat ini, ya, sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau ambil benang putih, beliau ambil benang hitam. Jadi menunggu waktu dilarangnya makan dan minum itu adalah ketika benang putih ini sudah bisa dibedakan dengan benang hitam. Dan zaman dahulu kan gelap ya, belum ada penerangan yang memadai. Jadi dibawa benang tersebut ke ruangan. Nah kalau misalnya sudah jelas benang putih dan benang hitamnya, ya baru kemudian beliau menahan diri. Nah tapi kemudian dia cerita kepada Nabi SAW bahwa ini yang saya lakukan. Maka kemudian maksudnya kata Nabi SAW, ya benang putih itu adalah cahaya pagi atau cahaya siang. Adapun benang hitam itu adalah adalah kegelapan malam. Jadi kalau sudah muncul cahaya pagi ya di ufuk, ya sudah muncul apa yang kita sebut sebagai fajar shadiq, ya, maka mulai kita untuk menahan diri tidak makan, minum dan berhubungan suami istri. Baik. Nah, perlu kita ketahui bahwa fajar ini ada dua. Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Bagi siapa yang pernah meneliti ya ilmu bagaimana menentukan waktu, nanti kalau dia melihat ke ufuk di bagian timur, ada cahaya yang berpendar namun hilang. Ini namanya fajar kadzib. Ada yang namanya fajar shadiq. Apa bedanya? Kalau fajar shadiq ini dia mulai kelihatan cahaya dan terus semakin menguat. Nah, inilah tanda masuknya waktu subuh. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah pensyariatan puasa. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu syariat, ada tahap-tahapannya. Jadi tidak langsung blak seperti itu, tapi ada tahap-tahapannya. Dan ini banyak sekali kita dapati ya. Ketika tentang sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu itu baru diwajibkan ketika Nabi SAW melaksanakan Isra wal Mi'raj. Ya, dahulu sholat itu cuma 2 waktu saja, sholat pagi dan sholat siang. Demikian juga pengharaman khamr. Ya, dulu khamr itu diperbolehkan. Ada kebaikan pada khamr itu. Jadi orang-orang Arab dulu punya kebiasaan kalau mereka minum khamr, mereka mabuk, mereka jadi orang yang sangat dermawan, masih duitnya, jadi nggak perhitungan sama sekali. Ada kebaikannya. Ya, kalau sekarang orang mabuk ya malah melakukan tindakan kriminal ya, KDRT ya. Kalau orang dulu zaman dulu mabuk jadi orang dermawan. Kemudian mulai diharamkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, mulai dengan mengatakan bahwa dalamnya ada kebaikan tapi keburukannya lebih besar. Kemudian tidak boleh mendatangi salat dalam keadaan mabuk, minum khamr, baru sampai kemudian diharamkan secara total, enggak boleh sama sekali minum khamr. Nah, ini sejarah-sejarah pensyariatan atau sejarah-sejarah pensyariatan yang terjadi di masa Nabi alaihi salatu wasalam. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan tentang sejarah pensyariatan ibadah puasa. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya telah mensyariatkan ibadah puasa ini secara bertahap kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita sekarang. Kita bisa menjalankannya dengan penuh hikmah dan dipenuhi dengan kesempatan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan kami persilakan. Silakan Pak. Kalau dari awal puasa dulu itu selama 3 hari. Iya. Kalau sekarang mungkin sampai hampir 30 hari atau 1 bulan gitu. Iya. Ada prosesnya seperti misalnya dulu kita sholat sampai misalnya dalam sehari 50 kali atau berapa sampai kemudian turun sampai sekarang 1 hari 5 waktu. Iya. Kalau untuk sholat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Anas tentang kisahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat, dia tidak seperti itu. Jadi awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat itu 50 waktu dalam sehari semalam. Nah kemudian ketika beliau turun setelah menerima itu, beliau ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Mintalah keringanan dari Rabbmu. Maka kemudian Nabi alaihissalam naik kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta keringanan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi 45. Turun lagi beliau alaihissalam, Nabi Musa mengatakan hal yang sama sampai kemudian Nabi melobi
tinggal 5 waktu dalam sehari semalam. Baru kemudian Nabi Musa mengatakan kembali kepada Nabi alaihissalam, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melaksanakannya wahai Muhammad. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguh aku telah malu meminta kembali kepada Rabbku, karena dari 50 jadi 5. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ini telah diwajibkan atas umatku, dan 5 waktu, ya, 5 sholat 5 waktu ini bernilai sama dengan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Jadi agak berbeda Pak antara ibadah sholat dengan puasa. Bagaimana proses pensyariatannya? Ya. Adapun awal-awal sholat, ya mungkin sebagian orang bertanya, gimana sih sholat itu? Yang ngajarkan Nabi sholat itu seperti apa? Itu siapa? Ya, yang takbir kemudian ruku. Jadi sholat itu di awal Islam itu sudah disyariatkan. Yang ngajarkan adalah Jibril alaihissalam. Jadi Jibril itu mengajarkan tata cara wudhu dan juga tata cara sholat kepada Nabi SAW. Nah kemudian orang yang pertama kali sholat mengikuti Nabi SAW itu diantaranya adalah Khadijah dan Ali radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang pertama masuk Islam dan juga orang-orang yang tinggal satu rumah dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Baru kemudian sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, yakni pasca wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha, Nabi dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terlebih dahulu diperjalankan ke Baitul Maqdis. Jadi dari Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru kemudian naik ke atas langit untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Nah setelah itu sholat 5 waktu menjadi wajib hukumnya. Gitu Pak. Saya dari puasa itu yang dari 3 hari sekarang menjadi sampai 1 bulan atau 30 hari. Apakah ada prosesnya dari 3 menjadi 10 atau? Enggak, kalau gitu enggak. Ya dari 3 hari, justru awalnya dari 3 hari berubah menjadi 1 hari Asyura. Kemudian dari hari Asyura pindah ke Ramadan. Hanya saja masih diberikan pilihan mau puasa atau membayar fidyah. Nah setelah itu tidak lagi diberikan pilihan. Jadi agak berbeda pensyariatannya, gradualnya berbeda. Jadi dia dari puasa 3 hari pindah ke Asyura pindah ke Ramadan, tapi diberikan pilihan. Kemudian dari diberikan pilihan menjadi tidak diberikan pilihan, tapi wajib untuk berpuasa selama 1 bulan. Hanya saja dari sisi pensyariatan lebih ringan. Kalau awal itu batasnya puasa adalah ketika kita bangun dari tidur. Tapi sekarang ya yang terakhir adalah ketika tiba waktu subuh. Jadi ada sisi peringanannya, ada sisi agak beratnya Pak ya. Kalau yang agak berat mungkin perpindahan dari puasa Asyura ke Ramadan, dari 1 hari ke 1 bulan. Tapi di sana ada keringanan juga, yang sebelumnya tidak boleh makan dan minum setelah bangun dari tidur, kemudian diperbolehkan. Jadi ada pemberatan, ada peringanannya juga. Ya, wallahu taala alam. Ada lagi yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Jazakallahu khairan. Insyaallah besok pembahasan kita adalah bagaimana mengisi Ramadan di tengah wabah. Apa hal-hal yang bisa kita optimalkan di tengah-tengah wabah ini? Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.